Setelah beberapa detik hening, Bambang melirik ke kaca spion dengan acuh tak acuh dan bertanya, "Ada apa? Aku sudah bilang untuk menghentikan mobil. Apakah Bapak tidak mendengarku?" "Dengar. Apa Nona pikir saya bisa berhenti secara spontan di tengah jalan? Kita harus melewati persimpangan yang akan datang sebelum saya bisa melakukan sesuatu. Hentikan mobilnya." "Berhenti sekarang." Bribtu Putri sangat tidak puas dengan sikap acuh tak acuh Bambang. Ia jelas merupakan tersangka pembunuhan, namun ia tampak sangat apatis dengan situasi saat ini. Menanggapi kata-katanya, Bribtu Putri menendang kursi pengemudi. Selain gugup dan takut, ia juga merasa sedikit bersemangat. Situasi ini seperti Tuhan membantunya dengan menempatkan tersangka tepat di depannya. Dengan ini, ia akhirnya memiliki harapan untuk mendapatkan pengakuan atas keterampilan dan kelebihannya. Perubahan sekecil apapun di wajahnya teramati oleh mata tajam yang menatapnya dari kaca spion. Bambang dengan santai beralasan, ketika Nona melihat telepon Nona tadi, sikap Nona berubah drastis. "Sepertinya Nona pasti telah melakukan kesalahan dan berpikir bahwa saya adalah tersangka pembunuhan. Membuat kesalahan, itu bukan untuk Bapak putuskan. Sekarang, kembali ke kantor polisi bersamaku. Saya akan tunjukkan 3 kekurangan Nona." "Apa?" Bribtu Putri meragukan telinganya sejenak. Apakah pria ini terbelakang? Pertama, ketika Nona pertama kali mengetahui bahwa pengemudi Nona adalah tersangka, Nona seharusnya segera menghubungi kolega Nona dan melaporkan lokasi Nona saat ini kepada mereka, sambil secara bersamaan berusaha sebaik mungkin untuk mengamankan tersangka. Kedua, siapa yang Nona coba takuti dengan pistol yang masih dalam pengaman. Ketiga, mengancam seseorang dengan pistol di mobil yang bergerak sangat tidak rasional. Katakanlah saya, seandainya tanpa menunggu Bribtu Putri bereaksi, Bambang tiba-tiba menginjak rem. Kekuatan mendadak itu menyebabkan Bribtu Putri membentur kepalanya di bagian belakang kursi pengemudi, membuat pistol terlepas dari tangannya. Ia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat moncong hitam senjatanya menunjuk langsung ke wajahnya. Terletak di belakang senjata itu adalah tatapan mengejek Bambang. "Lihat, sangat mudah untuk menempatkan Nona di posisi Nona. Bahkan, jika saya membunuh Nona, sekarang riken-riken Nona bahkan tidak akan tahu. Nona kurang pengalaman anak muda." "Bapak, apa yang Bapak rencanakan?" Bribtu Putri sangat takut sehingga kotek ketania tersangkut di tenggorokannya. Ia mencoba meraih teleponnya dengan panik, tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Bambang membalikkan pistolnya dan mengembalikannya. "Saya hanya menunjukkan beberapa kekurangan dalam tindakan Nona." Bribtu Putri tidak tahu harus berbuat apa, karena ia tidak bisa percaya bahwa tersangka baru saja mengembalikan pistol tanpa membuat keributan. Bambang memperingatkan, "Jangan arahkan pistol sialan itu padaku lagi. Nona harus berhati-hati agar tidak sengaja mengeluarkan senjata api." "Bukankah semuanya baik-baik saja jika saya kembali ke kantor polisi bersama Nona?" "Dasar bodoh! Mau mati!" Pengemudi yang tidak puas di belakang mereka mengutuk dengan marah, bersandar pada setir untuk menghasilkan suara klakson yang keras dan tajam. Bambang menjulurkan tangannya keluar jendela dan memberikan jari tengah kepada pengemudi lain sebelum menyalakan mobil lagi. Bribtu Putri menggosok kepalanya yang sakit, benar-benar tercengang. Sebagai seorang tersangka, orang ini sangat tenang. Jalan kembali ke kantor polisi relatif macet. Bisakah saya mengambil jalan memutar kecil?" Bambang bertanya. Bribtu Putri mengordinasikan pikirannya. "Jangan main trik." Bambang tersenyum. "Bagaimana dengan pesanannya? Saya akan mengkonfirmasi biaya tambahan ini untuk rute baru terlebih dahulu." "Lakukan sesukamu." Bribtu Putri menemukan teleponnya di bawah kursi dan melihat bahwa Bribtu Jaka telah mengirim pesan lain. "Sialan, kita benar-benar tidak akan tahu kecuali kita memeriksanya. Tetapi ketika saya mengetahuinya, itu benar-benar membuat saya sedikit takut. Catatan kriminal orang ini sangat tebal. Dia dulunya bagian dari geng dan didakwa melakukan penyerangan, pemerasan, dan penculikan. Dalam satu pertarungan, pihak lain bahkan dibiarkan dalam keadaan vegetatif karenanya. Dia dijatuhi hukuman karena menimbulkan kerusakan serius dan harus menjalani hukuman penjara 10 tahun. Pemeriksaan latar belakang karyawan antarjemput terlalu longgar, sampai-sampai orang seperti dia bisa menjadi sopir. Menakutkan hanya memikirkan orang-orang seperti ini yang mengantar penumpang. Perempuan yang tidak ditemani di sekitar kota pada malam hari.
Jadi begitulah. Orang ini adalah rubah tua yang berpengalaman. Tidak heran, dia begitu tenang. Bribtu Putri memberikan jawaban yang sangat masuk akal dan logis. Ia dengan cepat mengetik pesan dan mengirimkannya. Saya saat ini di mobil tersangka. Saya telah memerintahkan dia untuk kembali ke kantor polisi. Akan lebih mudah jika petugas yang hadir di kantor polisi bisa merespons dan mengambil alih. Obrolan grup segera meledak. Tidak mungkin Bribtu Putri memenangkan hadiah utama. Mungkinkah hal seperti itu terjadi? Hanya menabrak tersangka seperti itu. Betapa beruntungnya hidup ini. Dan laporkan lokasi Anda, jangan ungkapkan identitas Anda. Dan jangan lakukan apapun yang akan memperburuk tersangka. Cobalah yang terbaik untuk tetap berada di sisi baiknya. Tetapi untuk sekarang, beli waktu. Kakak Bribtu Putri, Kompol Bima, adalah orang yang mengirim pesan terakhir. Bribtu Putri mengirimkan lokasinya saat ini. Setelah mobil berbelok, tiba-tiba mobil itu berhenti. Bambang membuka pintu dan bergegas keluar seperti anjing gila. Bribtu Putri sangat takut. Aku seharusnya mengira dia tidak akan menjadi pria yang jujur. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena menurunkan penjagaannya berhenti di sana. Bribtu Putri berteriak ketika ia mengejarnya. Bambang bisa berlari dengan kecepatan yang luar biasa, dan Bribtu Putri yang mengenakan sandal kulit benar-benar kalah. Jalan ini sangat sibuk, dengan orang-orang terus bergegas. Menembakkan pistol secara sembarangan dalam situasi ini akan menyebabkan kekacauan dan, belum lagi, pasti akan menjadi berita utama besok. Bribtu Putri hanya bisa berlari selama beberapa langkah, sebelum sandal kanannya putus dan lepas dari tumitnya. Ia menendang sepatunya dengan jengkel, dan meskipun tanah menyakiti telapak kakinya, ia menggertakkan giginya dan melanjutkan pengejaran. Kerumunan memberi jalan, dan Bribtu Putri melihat seorang pria muda berlari sekuat tenaga di depan Bambang. Ketika jarak antara keduanya menyempit menjadi kurang dari 2 meter, Bambang menerkam dan mendorong pria itu ke tanah. Bambang mengambil tas wanita dari tangan pria itu. Bambang mengeluarkan kabel tais dari sakunya dan mengikat tangan pemuda itu di belakang. Orang-orang di sekitar daerah perlahan-lahan berkumpul di sekitar keduanya dan memuji semangat Bambang yang gigih saat melihat ketidakadilan. Bribtu Putri terperangah. Dia tiba-tiba bergegas keluar dari mobilnya hanya untuk menghentikan pencuri. Seorang wanita parubaya keluar dari kerumunan dan berteriak, "Terima kasih banyak Bapak, ini adalah uang yang saya perjuangkan mati-matian untuk biaya medis ibu saya. Jika uang itu dicuri, jujur saya tidak tahu harus berbuat apa." Bambang menyerahkan tas itu kepada wanita itu. "Ingatlah untuk tetap waspada. Ini adalah daerah padat penduduk." Terima kasih. Terima kasih." Wanita itu mengeluarkan setumpuk uang kertas dan menyerahkannya kepada Bambang untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Bambang dengan kasar mengambil 3 atau 4 lembar dari tumpukan dan berkata, "Ini sudah cukup. 10.000 terlalu banyak. Saya tidak bisa menerima itu." Setelah wanita itu memanggil polisi, Bambang berbalik